adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Adik-adik, selamat datang kembali untuk beribadah bersama-sama di IMPA pada tanggal 26 September 2021 pada hari ini. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelumnya Kakak Neta mau ingatkan untuk adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya dan juga kirim cerianya. Sudah disiapkan adik-adik? Pintar. Kalau sudah disiapkan, sekarang berarti kita siap beribadah. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, Kakak Neta undang bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Mars Pekat PA. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria nomor 338. Kidung Ceria nomor 338. Adik-adik, sekarang kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan melalui channel YouTube ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kami di dalam ibadah ini, agar kami ya Tuhan bisa beribadah dengan baik, bisa menyenangkan hati Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Adik-adik sekarang dibuka Alkitabnya, kita mau membaca Mazmur Pujian pada hari ini. Mazmur Pujian pada hari ini terambil dari Mazmur 119, Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kakak Neta bantu bacakan ya adik-adik. Mazmur 119 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan,
tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-namati segala perintahmu. Demikianlah Mazmur pujian pada hari ini. Sekarang kita akan merespon Mazmur pujian yang sudah tadi kita baca bersama. Adik-adik buka kembali Kidung Cerianya nomor 23. Kidung Ceria nomor 23. Kita bernyanyi bersama ya. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, kami kembali datang kepadamu untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Bapa, bimbinglah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh dapat mengerti, memahami apa yang hendak diajarkan kepada kami. Ya Bapa, biarlah kami juga dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dengan taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan berdiri, kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan, Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah,
supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, "Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka." Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kita minggu ini mau belajar menjadi anak-anak yang taat. Sama seperti Bapak Musa. Adik-adik sudah pernah mendengar tentang Bapak Musa? Ya adik-adik, Bapak Musa adalah seorang yang taat akan Tuhan Allah. Adik-adik harus juga taat ya. Jadi waktu itu adik-adik, Bapak Musa diberikan tugas oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, Bapak Musa mengingatkan bangsa Israel untuk akan nasihat, akan pesan, akan khotbah-khotbah, akan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu mereka sudah ada di tanah Kanaan. Sama seperti adik-adik juga, adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat ya adik-adik. Baik itu adik-adik ada di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sekitar adik-adik. Contohnya, kalau di rumah, adik-adik harus taat dan patuh kepada orang tua. Contoh lain, adik-adik pada waktu bangun tidur, adik-adik harus membantu membereskan tempat tidur adik-adik ya. Atau ketika adik-adik selesai bermain, adik-adik harus merapikan mainannya. Oke adik-adik? Sama juga seperti di lingkungan sekitar adik-adik. Adik-adik, ingat ya, kita masih dalam kondisi pandemi. Adik-adik harus patuhi peraturan pemerintah, peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan dengan cara melakukan gerakan 5M adik-adik, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan adik-adik harus tetap berada di dalam rumah ya. Supaya apa? Supaya adik-adik tetap sehat, terbebas dari virus COVID-19. Oke adik-adik, adik-adik harus menjadi anak-anak yang taat ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini.
Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Nah, adik-adik pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Dan Kakak Neta yakin adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 227. Kidung Ceria nomor 227. Adik-adik, kita masuk di dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita bersatu hati untuk berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, pada doa syafaat ini kami ingin mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, serta jajarannya ya Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia kami ini. Ya Bapa, berkatilah juga bangsa dan negara Indonesia kami ini ya Tuhan, yang saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Berkatilah ya Tuhan, sehingga kami dapat boleh dipulihkan dan terbebas dari virus COVID-19. Dan berkatilah kami juga ya Tuhan, sebagai warga dan masyarakat, kami dapat mematuhi peraturan pemerintah dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, dalam rangkaian doa syafaat kami pada pagi hari ini, kami mau mengucap syukur atas gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Kami orang-orang percaya bisa berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan, melayani Engkau melalui orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau juga melihat kami sebagai gereja GPIB Jemaat Yudea yang ada di Tangerang. Bapa, Engkau melihat KMJ, PHMJ, Majelis Jemaat, Pelkat, dan seluruh jemaat yang ada di GPIB Yudea. Tuhan Yesus, Engkau beserta dengan kami, terkhusus untuk Bapak Pendeta Agustian Manalu yang sedang dalam masa pemulihan. Tuhan, Engkau memberkati beliau dalam masa pemulihan ini, sehingga beliau bisa kembali lagi memberitakan firman kepada seluruh jemaat. Bapa dalam surga, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi gereja yang ada di Mupel, Banten, GPIB yang ada di Mupel, Banten, juga yang ada di Sinode. Tuhan Yesus, Engkau beserta dengan mereka, Engkau melindungi dan memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin berdoa untuk orang yang sakit ya Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah sakit, baik ada yang ada di rumah, baik yang ada dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati setiap mereka yang sakit, biarlah mereka boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, boleh senantiasa bersukacita ya Tuhan Yesus, karena hati yang gembira adalah obat. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka yang masih terpapar virus corona, yang mereka yang mungkin punya penyakit lain, atau mereka yang tertimpa musibah. Engkau senantiasa memberkati mereka selalu Tuhan. Biarlah kami yakin dan percaya bahwa hanya di dalam tangan Tuhan, hanya berserah kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, kami boleh disembuhkan dan boleh dipulihkan seperti sedia kala. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Engkau mau
memberkati. Mungkin juga ada dokter, ada suster, ada obat-obatan yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh kesembuhan kami. Tuhan juga mau senantiasa berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan kepada orang tua kami, kepada orang-orang yang menjaga kami ya Tuhan. Untuk mama papa yang mendidik dan mengajar kami di rumah ya Tuhan. Berkati mereka juga saat mereka bekerja, Tuhan sertai, berikan semangat kepada mereka agar mereka dapat melakukan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, jaga orang tua kami di manapun mereka berada ya Tuhan. Kami mengasihi mereka ya Tuhan, dan kami yakin Tuhan juga akan jaga dan sayang mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, telah kami sampaikan doa dan permohonan kami dalam doa syafaat ini. Ya Tuhan, tak henti-hentinya juga kami memohon kepadamu untuk Engkau menyertai kami hari lepas hari. Dan Tuhan, ajar kami dan ingatkan kami seperti Musa mengingatkan bangsa Israel agar mereka senantiasa setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel dan kepada kami juga ya Tuhan, anak-anak Tuhan. Ajar kami agar dapat kami lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan kami dan perbuatan kami kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kasih Tuhan dapat dirasakan tidak hanya bagi kami, tetapi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai kami untuk aktivitas kami selanjutnya di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Sambil memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 355. Kidung Ceria nomor 355. Adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari tutup matanya, mari lipat tangannya, dan juga tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah boleh memberikan persembahan dari sebagian ya Tuhan, sebagian kecil yang kami punya. Tuhan, kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadirat Tuhan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami telah bersatu di dalam doa. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun, yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA kedua, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan.
Adik layan diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika merasa kesulitan dalam mengupload aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, persembahan yang sudah adik-adik siapkan, jangan lupa untuk digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Warta perkapaian selanjutnya, kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik dapat menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta perkapaian selanjutnya, Mama dan Papa diundang di dalam pertemuan orang tua adik layan pada tanggal 26 September 2021 di jam 10 sampai dengan selesai dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom meeting. Warta perkapaian selanjutnya, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh, baca Alkitab dan selalu berdoa. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah Warta Pelkat PA pada hari ini. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Jika sudah, silakan dibuka kidung cerianya nomor 160. Yuk kita bernyanyi bersama ya. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa dalam surga, ucap syukur Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kami pada pagi hari ini mengikuti IMPA. Dari awal hingga sekarang kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami yakin dan percaya damai, sejahtera, dan anugerah yang daripada Tuhan melimpahi kami sehingga kami bisa memberkati banyak orang di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, IMPA hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan. Dadah!